Halo semuanya, kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Anggaran Variabel, yang dimana terdiri atas saya sendiri, Sependris Laia, dan teman saya. Nama saya Muhammad Arif Siagian. Baik, tanpa terlama-lama, mari kita menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu anggaran variabel dalam konteks penganggaran perusahaan? Yang kedua, apa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan anggaran variabel? Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyusunan dan penerapan anggaran variabel? Dan yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran variabel agar lebih efektif? Itulah beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dari presentasi berikut. Konsep dan karakteristik anggaran variabel. Yang pertama yaitu konsep anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas atau volume produksi dan penjualan perusahaan. Bersifat fleksibel, anggaran ini dapat menyesuaikan perubahan produksi, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih akurat. Secara umum, anggaran adalah rencana keuangan sistematis dalam jangka pendek yang digunakan sebagai alat pengendalian manajemen di sektor swasta maupun publik. Menurut Sundari 2015, anggaran mencerminkan target organisasi dalam bentuk keuangan yang harus dicapai dalam suatu periode. Anggaran variabel berbeda dengan anggaran tetap atau fixed budget, yang jumlahnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan produksi atau penjualan. Anggaran variabel lebih cocok untuk bisnis dengan aktivitas fluktuatif seperti manufaktur, retail, dan jasa yang bergantung pada permintaan pasar. Yang kedua, karakteristik dari anggaran variabel. Yang pertama yaitu bersifat fleksibel. Anggaran variabel akan meningkat atau menurun sejalan dengan perubahan volume aktivitas bisnis seperti produksi atau penjualan. Yang kedua, berbasis pada biaya variabel. Anggaran ini terutama mencakup biaya-biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pemasaran berbasis komisi. Lebih akurat dalam menyesuaikan perubahan operasional. Dengan menyesuaikan anggaran berdasarkan volume aktivitas aktual, perusahaan dapat menghindari ketidaktepatan dalam perhitungan biaya, sehingga lebih efektif dalam mengelola sumber daya. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam analisis skenario. Anggaran variabel memungkinkan perusahaan untuk membuat berbagai skenario berdasarkan perubahan volume aktivitas, sehingga lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Konsep dan karakteristik anggaran variabel. Komponen dalam anggaran variabel. Anggaran variabel mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan perubahan dalam volume aktivitas perusahaan. Beberapa komponen utama dalam anggaran variabel meliputi yang pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya overhead variabel, yang keempat, biaya pemasaran dan penjualan, dan yang kelima, biaya administrasi yang bersifat variabel. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas administratif yang berubah sesuai dengan operasional bisnis, seperti biaya pencetakan faktur atau biaya sistem keuangan berbasis transaksi. Metode penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, pendekatan berbasis aktivitas atau Activities Based Budgeting atau ABB. Metode ini menyusun anggaran berdasarkan aktivitas yang memicu biaya variabel. Fokusnya adalah mengidentifikasi aktivitas yang berkontribusi pada biaya, lalu menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Langkah-langkah dalam ABB, yang pertama, mengidentifikasi aktivitas utama yang mempengaruhi biaya variabel. Kedua, menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, menghitung biaya total berdasarkan jumlah aktivitas yang diperkirakan terjadi. Dan kelebihannya, pertama, lebih akurat dalam mencerminkan hubungan antara aktivitas dan yang biaya. Yang kedua, membantu dalam pengendalian biaya dengan fokus pada aktivitas yang dapat dioptimalkan. Dan kekurangannya yang pertama, membutuhkan analisis yang mendalam dan data yang lebih detail. Kedua, proses penyusunan bisa lebih kompleks dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, pendekatan berbasis volume produksi atau penjualan. Metode ini menyesuaikan anggaran variabel berdasarkan volume produksi atau penjualan yang diproyeksikan jika produksi meningkat. Biaya variabel juga akan naik dan sebaliknya. Langkah-langkah dalam ABB.
Pertama, menentukan volume produksi atau penjualan yang diharapkan. Kedua, mengidentifikasi biaya variabel per unit produk atau unit penjualan. Ketiga, mengalihkan biaya variabel per unit dengan total volume yang diproyeksikan. Kelebihannya, pertama mudah diterapkan dan dihitung. Yang kedua, cocok untuk bisnis dengan pola biaya yang stabil seperti volume produksi. Dan kekurangannya, kurang akurat jika ada faktor lain yang mempengaruhi biaya selain volume produksi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan efisiensi operasional atau perubahan aktivitas. Metode penyusunan anggaran variabel berikutnya yaitu yang ketiga, pendekatan kombinasi. Pendekatan ini menggabungkan kedua metode sebelumnya, di mana anggaran variabel disusun berdasarkan volume produksi atau penjualan, tetapi juga mempertimbangkan faktor aktivitas yang lebih rinci. Langkah-langkah dalam metode ini yaitu pertama, menggunakan data historis untuk menentukan pola hubungan antara aktivitas, volume produksi, dan biaya. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas utama yang berpengaruh terhadap biaya variabel. Yang ketiga, menghitung biaya berdasarkan volume produksi dan faktor aktivitas tertentu. Kelebihan dari metode ini yaitu pertama, lebih fleksibel dan akurat dibanding metode berbasis volume produksi saja. Yang kedua, dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya variabel. Dan kekurangannya yaitu pertama, memerlukan analisis yang lebih kompleks dan data yang lebih rinci. Kedua, bisa sulit diterapkan jika perusahaan tidak memiliki sistem pencatatan aktivitas yang baik. Manfaat penerapan anggaran variabel dalam perusahaan. Penerapan anggaran variabel memberikan manfaat strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dengan menyesuaikan anggaran berdasarkan volume produksi dan penjualan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, serta memperkirakan kebutuhan biaya secara lebih akurat. Fleksibilitas anggaran variabel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi keuangan dengan perubahan pasar, seperti fluktuasi permintaan dan harga bahan baku. Selain itu, sistem ini membantu dalam pengendalian biaya secara real-time, memungkinkan tindakan korektif cepat terhadap penyimpangan anggaran. Dengan mendukung analisis skenario dan perencanaan strategis jangka panjang, anggaran variabel tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memperkuat daya adaptasi perusahaan terhadap tantangan ekonomi yang dinamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penyusunan dan implementasi anggaran variabel. Meskipun anggaran variabel menawarkan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan perusahaan, penerapannya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, manajerial, dan eksternal yang perlu diatasi agar anggaran variabel dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, kesulitan dalam peramalan biaya dan pendapatan. Karena anggaran ini bergantung pada tingkat aktivitas perusahaan, fluktuasi produksi, atau penjualan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam komponen biaya. Jika peramalan tidak akurat, perusahaan berisiko mengalami ketidakseimbangan anggaran. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional semakin memperlambat proses perencanaan, terutama di industri yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat dan strategi adaptif untuk mengelola ketidakpastian ini secara efektif. Yang kedua, yaitu fluktuasi harga dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan ekonomi, krisis global, dan gangguan rantai pasokan dapat mempengaruhi biaya variabel perusahaan. Lonjakan harga bahan baku atau perubahan regulasi pajak dapat meningkatkan biaya produksi secara tiba-tiba. Sementara ketidakpastian pasar menyebabkan volatilitas pendapatan. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus memperbaharui proyeksi anggaran agar tetap relevan dan efisien. Ketiga, kompleksitas dalam pengelolaan data dan analisis keuangan. Penerapan anggaran variabel memerlukan sistem data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, banyak perusahaan masih kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif akibat keterbatasan teknologi atau perangkat lunak akuntansi. Tanpa data yang valid, risiko kesalahan dalam penyesuaian anggaran meningkat, dapat berdampak pada efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Keempat, yaitu resistensi terhadap perubahan dalam organisasi.
Tidak semua bagian organisasi siap beradaptasi dengan anggaran variabel yang lebih fleksibel. Banyak karyawan dan manajemen mungkin lebih nyaman dengan anggaran tetap yang lebih sederhana. Perubahan ini dapat menimbulkan resistensi jika tidak didukung oleh pelatihan dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh tim memahami manfaat anggaran variabel dan cara penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Kelima, kebutuhan akan sistem teknologi yang canggih. Pengelolaan anggaran variabel yang efektif membutuhkan teknologi canggih seperti ERP, Big Data, dan AI untuk pemantauan real-time dan perencanaan yang lebih akurat. Sistem ini membantu menganalisis trend historis dan memproyeksikan anggaran secara tepat. Namun, investasi dalam teknologi ini memerlukan biaya besar dan keahlian khusus, sehingga perusahaan tanpa infrastruktur yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam mengadopsinya. Selanjutnya yaitu strategi optimalisasi penggunaan anggaran variabel. Agar anggaran variabel dapat digunakan secara efektif dalam pengelolaan keuangan perusahaan, diperlukan strategi optimalisasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kapabilitas manajerial dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, meningkatkan akurasi dalam peramalan biaya dan pendapatan. Peramalan biaya dan pendapatan dalam anggaran variabel harus akurat agar sesuai dengan realisasi perusahaan, dapat menggunakan analisis data, regresi, pemodelan statistik, dan machine learning untuk meningkatkan prediksi. Selain itu, pembaruan anggaran secara berkala diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi bisnis yang dinamis. Kedua, yaitu menggunakan teknologi dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan dan akuntansi menjadi kunci optimalisasi anggaran variabel. Perangkat lunak ERP memungkinkan integrasi data real-time untuk pemantauan dan penyesuaian anggaran yang lebih akurat. Teknologi Big Data dan AI membantu menganalisis pola pengeluaran serta meningkatkan efisiensi. Dengan sistem digital yang otomatis, perusahaan dapat mengurangi kesalahan manual, meningkatkan transparansi, dan membuat keputusan yang lebih berbasis data. 3. Menyusun anggaran berbasis skenario dan kontingensi. Untuk menghadapi ketidakpastian pasar, perusahaan perlu menyusun skenario anggaran optimis, realistis, dan pesimistis. Pendekatan ini membantu manajemen merencanakan strategi yang tepat saat terjadi perubahan drastis. Selain itu, rencana kontingensi harus disiapkan untuk menghadapi penyimpangan anggaran, sehingga perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dan menjaga stabilitas keuangan. Keempat, yaitu meningkatkan koordinasi antar departemen. Optimalisasi anggaran variabel memerlukan koordinasi antara departemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM. Semua tim harus memahami penerapan anggaran variabel dan dampaknya terhadap biaya. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, keputusan operasional dapat selaras dengan strategi keuangan perusahaan. Kelima, menerapkan sistem evaluasi dan monitoring yang ketat. Agar anggaran variabel efektif, perusahaan harus menerapkan sistem evaluasi dan monitoring yang ketat. Ini mencakup pelaporan berkala, analisis varian, dan perbandingan anggaran dengan hasil aktual untuk mengidentifikasi penyimpangan. Evaluasi rutin membantu mengatasi pengeluaran yang tidak efisien, sementara penggunaan KPI memungkinkan penilaian efektivitas strategi keuangan. Keenam, meningkatkan kompetensi manajerial dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran variabel membutuhkan keahlian dalam analisis keuangan, strategi, dan teknologi akuntansi. Perusahaan perlu melatih manajer dan staf keuangan dalam peramalan penggunaan perangkat lunak akuntansi, serta strategi pengendalian biaya. Dengan SDM yang kompeten, anggaran variabel dapat diterapkan secara optimal sesuai kebutuhan bisnis. Ketujuh, mengadopsi pendekatan berbasis nilai atau value-based budgeting. Selain efisiensi biaya, perusahaan perlu menerapkan pendekatan berbasis nilai dalam anggaran. Setiap keputusan anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penciptaan nilai jangka pendek dan panjang. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memastikan investasi yang dilakukan memberikan keuntungan maksimal. Baik, selanjutnya yaitu analisis praktik penerapan anggaran variabel. Rumus untuk menghitung anggaran variabel adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah biaya total, A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan X adalah jumlah unit produksi. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah seiring dengan volume produksi atau aktivitas bisnis. Biaya variabel juga disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level. Contoh biaya variabel adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan komponen produksi lainnya. Biaya variabel memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama,
total biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume atau kapasitas. Semakin besar kapasitas yang digunakan, maka semakin besar pula total biaya variabel dan sebaliknya. Yang kedua, biaya per unitnya tetap atau konstan. Contohnya, biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung dan tergantung pada jarak yang ditempuh. Tapi harga pertalite bensin dan oli tetap atau konstan, tidak terpengaruh jarak tempuh. Contoh detailnya adalah seperti berikut. Harga pertalite 8.000 per liter. 1 liter pertalite bisa menempuh jarak 20 km. Bagaimana contoh perhitungan biaya variabel per unit? Dari contoh soal akuntansi biaya variabel di atas, berarti biaya pertalite per 1 km adalah 8.000 dibagi 20, yaitu 400. Dengan tabel berikut, biaya pertalite 400, jarak yang ditempuh 500, jadi total biaya pertalite yaitu 200.000. Untuk biaya per liter pertalite 400, jarak yang ditempuh 1000, jadi total biaya pertalite yaitu 400.000. Biaya pertalite 400 dengan jarak yang ditempuh yaitu 1500, jadi total biaya pertalite 600.000. Jadi keterangannya di sini yaitu total biaya variabel dalam hal ini dari pemakaian pertalite. Besar kecilnya tergantung pada volume aktivitas, dalam hal ini jarak tempuh. Semakin tinggi volume aktivitas, maka total biaya variabel juga semakin naik dan sebaliknya. Tapi biaya variabel per unitnya tetap. Dalam contoh perhitungan biaya variabel di atas, berapapun jarak yang ditempuh, harga pertalite-nya 400. Dalam proses produksi, adanya biaya variabel dan biaya tetap hanya merupakan sebagian dari program pembiayaan yang harus tanggung jawab perusahaan. Jadi, kesimpulan yang kami peroleh dari anggaran variabel yaitu anggaran variabel adalah metode penganggaran fleksibel yang menyesuaikan biaya dengan perubahan volume aktivitas bisnis. Sistem ini meningkatkan efisiensi biaya, pengendalian keuangan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya lebih efektif serta mengoptimalkan profitabilitas. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti kesulitan peramalan biaya, fluktuasi harga bahan baku, resistensi internal, serta keterbatasan teknologi dan koordinasi antar departemen. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu meningkatkan akurasi peramalan keuangan, memanfaatkan teknologi akuntansi, menerapkan sistem evaluasi yang ketat, dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya. Dengan strategi ini, anggaran variabel dapat dioptimalkan untuk efisiensi biaya, fleksibilitas perencanaan, dan daya saing yang lebih kuat. Jadi, sekian dulu presentasi kami dari kelompok 11 mengenai anggaran variabel. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.